Halo para kaum rebahan profesional, bagaimana puasanya? Apakah sudah mokel atau belum? Semoga tidak satupun dari kalian ya yang mokel dan tetap menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Dan ya, kembali lagi bersama saya Bob, selaku pimpinan direksi utama para kaum rebahan profesional cabang Kota Garut. Pada kali ini saya akan merangkum sebuah film keren berjudul Roofman yang dirilis pada tahun 2025 kemarin, di mana film ini menceritakan kisah seorang mantan veteran militer yang ditangkap akibat perbuatan perampokan dan mencoba kabur dari penjara dengan cara yang sangat brilian. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita meluncur ke dalam cerita. Berlatar di sebuah rumah di suatu siang, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang veteran militer bernama Jeff yang sedang pergi ke rumah mantan istrinya untuk menghadiri acara ulang tahun sang anak, di mana Jeff sangat bingung saat mendengar anaknya meminta sebuah kado berupa HP Samsung J2 Prime karena saat ini ia tidak memiliki cukup uang. Ia pun hanya bisa memberikan kado HP mainan bekas yang suaranya "Ayaya I'm a Little Butterfly" yang dibungkus ulang seakan-akan HP mainan baru. Dengan kondisinya saat ini, Jeff yang sedang kesulitan dengan ekonomi pun tidak bisa membelikan kado yang diinginkan oleh sang anak karena boro-boro memikirkan untuk membelikan mainan anaknya buat makan nanti malam aja. Ia masih kebingungan. Melihat nasib Jeff yang sangat naas ini membuat temannya yang bernama Steve menjadi simpati dan mengajaknya untuk mengobrol di luar. Tell me how you're doing so well. Well, let me see. Just this week, I got. Sama dengan Jeff yang merupakan pensiunan dari militer di usia yang muda, Steve di sini mengatakan kalau beliau hidup di dunia sebaliknya dari sebelumnya di militer, di mana beliau saat ini berprofesi sebagai orang yang membuat paspor palsu bagi para imigran gelap. Meski ia tidak diajak untuk melakukan hal yang serupa, Steve cukup dibuat kesal karena ia tahu kalau Jeff sangatlah ahli dalam bidang pengintaian, tapi ia malah tidak bisa memanfaatkan bakatnya karena ia tahu kalau keahliannya sangatlah berguna untuk berbagai pekerjaan haram sekalipun. Shit, if I had a brain like yours, I'd be running the whole goddamn world. No, you the smartest dumb nigga I ever known. Karena saat ini pelontang-pelantung dan penghasilannya yang tidak menentu saat ini, sang istri mengajukan cerai kepadanya beberapa tahun yang lalu dan mengambil hak asuh atas ketiga anak mereka, dan hal itu dilakukan demi menjaga kehidupan masa depan anak-anaknya. Karena setelah mereka resmi bercerai, sang mantan pulang kembali ke rumah orang tuanya dan merawat mereka bersama keluarganya. I can't do this, Doctor. No, come I'm on, done. please don't do this. Goodbye. Setelah beres berjalan-jalan dengan sang anak, Jeff melihat seorang pekerja bangunan menaiki atap toko McDonald untuk melakukan perbaikan. Disitulah ia kepikiran dengan perkataan Steve tentang keahliannya dalam mengamati, di mana Jeff akhirnya penasaran dengan apa yang bisa dilakukan dengan bakatnya, dan ia pun mengamati setiap kebiasaan para karyawan toko di sana, mulai dari pengiriman uang, pergantian shift para pekerja, setiap sudut CCTV dan titik buta, hingga membuat rencana perampokan melalui atap toko. Singkat cerita, sudah hampir sebulan Jeff melakukan pengamatan, dan inilah saatnya Jeff melakukan aksi perampokan pertamanya. Sesuai rencana awal, ia pun naik ke atap dan memasuki lubang ventilasi udara, di mana ketika para karyawan baru tiba dan sedang melakukan persiapan, sudah ada Jeff di sana yang muncul menodongkan senjata. Good morning, team. Dikarenakan ini adalah perampokan pertamanya, ia menjelaskan bahwa tidak akan ada yang terluka selama mereka mau diajak berkompromi. Semua karyawan diminta masuk ke dalam ruang pendingin makanan. Karena si manajer lupa membawa jaketnya, Jeff yang tidak tegaan pun langsung memberikan jaket hangat kepadanya agar tidak kedinginan di dalam sana. Dang it. I don't know what kind of jerk doesn't bring his own. Okay? Happy now? My ears are cold. Entah apa yang ada di pikiran Jeff saat ini, bukannya pergi setelah merampok semua uang di sana, ia malah memanggil petugas dan melaporkannya kalau ada kasus perampokan yang padahal dia sendiri pelakunya. Bahkan Jeff dengan jujur mengatakan bahwa si perampok juga mengunci para karyawan di dalam lemari pendingin dalam aksinya, supaya para petugas bisa segera menyelamatkannya saat tiba di sana. Blame my parents. I had a good childhood. Setelah perampokan pertamanya Jeff terus melakukan itu hingga bertahun-tahun. Jeff terus melakukan aksi perampokan dengan metode yang sama dan sudah membobol lebih dari puluhan toko. Bahkan berita-berita dan pihak berwajib pun menjulukinya sebagai roofman alias pria yang berasal dari atap. Selama bertahun-tahun itu jugalah polisi kesulitan menangkap sosok roofman yang dinilai sangat lihai dalam perampokan karena pelaku tidak pernah meninggalkan jejak barang bukti sedikit pun. Tak hanya itu saja, Roofman juga dikenal sebagai perampok yang sangat berbeda dari perampok lain. Hal itu dikarenakan semua aksi perampokan yang dilakukannya tidak pernah memakan korban jiwa sama sekali.
Bahkan beberapa saksi juga mengatakan kalau mereka baru kali ininya bertemu dengan penjahat nih dengan sangat sopan seperti Jeff karena selalu mementingkan keselamatan Sandra dan memberikan jaket hangat pada setiap korbannya. Dwayne, grab your coat. You don't have a coat. How do you not have a coat? Di sisi yang lain, Steve yang sedang melihat berita itu pun sempat curiga dengan gerak-gerik Jeff yang mencurigakan, apalagi setelah polisi menyebutkan ciri-ciri roofman yang sangatlah mirip dengan spesifikasi Jeff. Tak ingin penyamarannya terbongkar, Jeff langsung mematikan televisi dan mengajak Steve merayakan ulang tahun anaknya. Berkat uang hasil rampokan yang selama ini ia kumpulkan, kini Jeff sudah berhasil membeli rumah mewah dan membujuk sang mantan istri untuk rujuk dengannya. Kehidupan seperti inilah yang selama ini Jeff idam-idamkan, sehingga tepat di hari ulang tahun anaknya, Jeff akhirnya bisa membelikan hadiah yang diinginkannya dan membuatnya senang untuk pertama kalinya. Big things in little boxes. Akan tetapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama setelah para polisi datang dan berhasil mengidentifikasi sosok roofman yang ternyata adalah Jeff sendiri, dan tiba-tiba karena kasus yang dibuatnya, Jeff akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 45 tahun lamanya. Setelah beberapa bulan berkelakuan baik di dalam penjara, kini sipir mempekerjakan Jeff di gudang penyimpanan penjara. Dan di suatu hari, saat sipir gudang meminta memeriksakan kondisi kesehatan mobil, disitulah Jeff jadi punya ide untuk melakukan pelarian dengan cara gila. Masih dengan cara yang sama dengan perampokannya, Jeff menggunakan keahliannya dalam bidang mengamati, seperti jadwal keluar masuknya mobil ke dalam gudang, waktu kosong saat supir sedang beristirahat, dan petugas keamanan yang selalu menggunakan cermin untuk memeriksa bagian kolong mobil, hingga membuat plat besi lebar untuk menutupi dirinya bersembunyi di bawah kolong mobil. Setelah beberapa bulan melakukan perencanaan, mobil ekspedisi akhirnya kembali ke penjara untuk mengangkut beberapa barang. Setelah Jeff menaikkan beberapa barang dan mengunci pintu belakang, kini ia tinggal menunggu Pak supir naik menyalakan mesin, dan dengan cepat ia memasukkan plat lebar ke kolong mobil. Tapi di sini ada satu masalah lain, yaitu penjaga gerbang yang selalu memeriksa kolong mobil dengan sebuah cermin. Jeff cukup dibuat panik saat plat yang dibuatnya ternyata cukup kecil dan di luar dugaan, hingga nyaris tidak menutupi seluruh badannya. Namun setelah ia menekuk kepalanya, Jeff akhirnya berhasil lolos dari para penjaga. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan, mobil yang Jeff tumpangi tiba-tiba berhenti setelah si supir kebelet beser. Karena ia merasa ini adalah waktu yang pas untuk melarikan diri, Jeff diam-diam turun dari kolong dan kabur secepatnya ke tengah hutan. Setelah nebeng pada beberapa mobil yang lewat, tibalah Jeff di depan rumah sang mantan untuk menemui anaknya. Namun karena kabar pelariannya sudah menyebar luas, Jeff tidak bisa berbuat apa-apa setelah para polisi berjaga di wilayah tersebut. Melihat ada toko mainan yang masih buka, Jeff pun memberanikan diri untuk masuk dan berpura-pura sebagai pembeli. Tetapi setelah mendengar bunyi sirene mobil polisi yang mengarah ke toko ini, Jeff pun langsung bersembunyi di atap toilet. Dan secara kebetulan ruang toilet tempatnya bersembunyi bersebelahan langsung dengan ruang manajer, sehingga ketika hari mulai larut dan semua karyawan sudah pulang, Jeff diam-diam turun dari atap dan mulai mengamati satu persatu kamera CCTV dan menggunakan penjepit untuk mencuri beberapa makanan. Dikarenakan ini adalah toko mainan, tak banyak jenis makanan yang tersedia selain aneka permen. Saat sedang makan itulah ia pun iseng menyalakan televisi, di mana ia cukup dibuat terkejut saat semua saluran berita menyiarkan tentang dirinya yang baru saja kabur dari penjara. And he has a history of violent behavior. And do not confront him. Keesokan malamnya,
Jeff kembali turun dan menemukan sebuah buku panduan CCTV. Setelah berhasil menonaktifkannya secara permanen, kini ia bebas berkeliaran di dalam toko tanpa takut seorang mengetahuinya. Hingga setibanya di depan etalase mainan, ia tak sengaja menemukan sedikit ruang kosong di belakang sana dan akan menjadikannya sebagai tempat tinggal. Pada hari ketiga berada di toko mainan, berita tentang kaburnya Jeff masih menjadi berita utama di berbagai stasiun televisi, sehingga demi menjaga pikirannya tetap waras, ia pun mengumpulkan beberapa mainan seperti balon, boneka, topi, dan masih banyak lagi untuk kemudian bersenang-senang di dalam sana. A place it can get you through anything. Just pick it. Beres dengan hiburan singkat barusan, Jeff kembali mencuri perangkat CCTV sekaligus monitor yang bisa ia gunakan. Disinilah ia jadi punya ide untuk memasang beberapa kamera lain pada setiap titik buta, termasuk memasang satu kamera di ruangan Bapak Manajer. Suatu hari saat Jeff sedang mengamati CCTV, ia mendapati pemilik toko atau bos toko ini sedang mendapat keluhan dari salah satu karyawannya yang merupakan seorang wadon cantik bernama Lake. Di sini Lake komplain tentang jadwalnya yang tidak ada libur sama sekali, dan si bos langsung memotong kalau aturan tetaplah aturan dan Lake mau tidak mau harus mengikutinya. If this is a Toys R Us problem, then I'm interested. But personal problems belong on personal time. Thank you, Lee. I gotta get back to payroll. Work, 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 work. Sudah 2 minggu berlalu hidup di toko mainan, kini media dan pihak kepolisian mulai melupakan Jeff karena tak kunjung mendapatkan petunjuk. Disinilah Jeff merasa punya kesempatan untuk bisa sedikit menghirup udara segar. Ia pun memodifikasi pintu darurat agar bisa keluar masuk kapan saja dan mencuri satu sepeda untuk sekedar jalan-jalan keluar. Setibanya di sebuah telepon umum, orang pertama yang Jeff hubungi tidak lain adalah Steve. Namun karena yang mengangkat telepon adalah istrinya, Jeff titip pesan bahwa ia akan segera datang berkunjung dalam waktu dekat. Penasaran dengan kabar keluarganya, Jeff menelpon untuk sekedar mendengar suara sang anak. Namun si mantan langsung memotong bahwa mereka sudah melupakan Jeff untuk selamanya. Don't call here anymore. Pada siang harinya, Jeff dibangunkan dengan suara keributan dari CCTV saat si bos menolak memberikan sumbangan untuk anak-anak panti asuhan karena di luar pekerjaannya sebagai karyawan, Lake dipercaya oleh pendeta dan kepala panti untuk sebagai ketua penggalangan dana. Meski terdapat banyak mainan bekas di dalam gudang, si bos yang sangatlah medit itu pun tidak mau dan menolak memberikannya. We run a business here, Lee. Okay. Kesal melihat sikap si bos yang minim empati, Jeff pun pergi ke gudang dan membawa sekarung mainan untuk disumbangkan. Setibanya di gereja yang dimaksud, sudah ada beberapa donatur lain termasuk Lake yang sedang melaksanakan doa bersama. Dengan fakta bahwa berita tentang dirinya sudah luput dari televisi, membuat Jeff cukup bebas untuk bertemu dengan siapapun. Selesai acara makan-makan, Jeff pun dibawa oleh panitia untuk diperkenalkan pada Lake dan para pengurus penggalangan dana lainnya. Jeff mengaku jika dirinya adalah seorang mata-mata pemerintah dan baru beberapa minggu pindah tugas ke tempat ini sebagai orang baru yang mungkin butuh teman ngobrol. Lake pun dengan baik hati mengajaknya jalan-jalan sebagai teman ngobrolnya. Look, I don't get out much, so this was fun for me. Me neither. Keesokannya saat mereka sedang berjalan di taman, Jeff pun akhirnya jujur bahwa dia sebenarnya baru saja bercerai dan memiliki 3 orang anak. Dikira akan kecewa atau pergi begitu saja, Lake yang sudah menyimpan perasaan terhadap Jeff pun malah mengajaknya main ke rumah sekaligus memperkenalkan Jeff pada kedua putrinya. But wait, where's the light? Suatu hari ketika Jeff sedang mandi di pagi buta dan menjemur semua pakaiannya di tengah toko, si bos tidak biasanya datang lebih awal akibat masih ada pekerjaan lemburan yang belum beres sebelumnya, di mana hal konyol pun terjadi saat Jeff keluar dari kamar mandi bermaksud mengambil semua jemuran, tepat saat si bos juga keluar dari ruangannya. What the fuck? Huh? What? Beruntung Jeff menutup wajahnya dengan kipas angin dan berhasil kabur kembali ke persembunyiannya. Namun akibat kejadian barusan, kini kasus buronnya kembali mencuat, bahkan polisi langsung menutup toko untuk melakukan penyisiran. Sadar jika semuanya tidak akan berjalan dengan baik, ia pun meminta bantuan pada Steve agar dibuatkan paspor palsu. Namun Jeff harus menyiapkan uang tunai sebesar $35.000 untuk membuat paspornya. Okay,
Yeah, I'll get it. Dalam perjalanan pulang, Jeff yang bingung bagaimana mendapatkan uang sebanyak itu pun tak sengaja melihat toko senjata yang lokasinya cukup jauh dari keramaian. Merasa ini adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan, Jeff terpaksa kembali pada profesi lamanya, yaitu menjadi roofman, dan berhasil mencuri beberapa senjata untuk bekal merampok nanti. Rencananya, Jeff akan merampok toko mainan tempatnya bersembunyi selama ini, yang karena ia sudah tahu jadwal dan gerak-gerik semua karyawan, tak sulit untuk Jeff bisa merampok toko tersebut. Menggunakan setelan perampok, Jeff dengan terang-terangan masuk dan menyuruh si bos untuk mengikat semua karyawan, tetapi satu orang penjaga mencoba melawannya. What did I say? Alhasil, karena petugas security yang tidak bisa diajak kerjasama, Jeff terpaksa menghantamnya hingga pingsan. Lalu ia membawa si bos pergi ke ruangan berangkas untuk mengambil semua uangnya. Dan ketika akan pergi, ada satu karyawan memohon agar Jeff segera memanggil ambulans setelah mendapati petugas security yang tak kunjung sadarkan diri. Karena pada dasarnya Jeff adalah perampok yang baik, ia pun pergi ke bilik telepon dan meminta petugas ambulans segera datang, di mana Jeff cukup dibuat kaget saat ketahuan oleh Lake yang kesiangan datang. Entah Lake mengenalinya atau tidak, namun setelah selesai menelpon, Jeff pun buru-buru cabut sambil membawa semua uangnya. Singkat cerita, disinilah Jeff sekarang kembali menemui Steve dengan memberi sejumlah uang yang diminta. Setelah identitas palsu sudah siap beserta penyamaran barunya, Jeff berpamitan pada Steve dan istrinya, termasuk titip salam untuk mantan istrinya dan ketiga anaknya. Setibanya Jeff di perbatasan, Lake tiba-tiba menelpon untuk mengingatkan bahwa nanti sore ada acara syukuran temannya dan anak-anak ingin agar Jeff datang. Disinilah ia cukup dibuat dilema antara kembali atau pergi tanpa pamit, di mana ketika ia memutuskan kembali dan sedang mengetuk pintu, tiba-tiba saja dan ya, itu adalah pihak kepolisian yang sudah menunggu kedatangan Jeff, di mana penyergapan ini tidak terlepas dari campur tangan Lake yang ternyata sempat mengenali wajah Jeff sewaktu kejadian di toko kemarin. Tak ingin membiarkan Jeff berbuat kejahatan lainnya di masa depan, Lake pun mengambil keputusan berat dan berani, yaitu melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Beberapa bulan setelah aksi penggerebekan di rumah Lake, kini Jeff kembali dikurung di penjara dengan masa hukuman yang semakin lama. Setelah semua aksi perampokan gilanya, ia pun akhirnya sadar bahwa merampok bukanlah hal yang dibenarkan meskipun ia tidak melukai siapapun saat beraksi, dan beliau juga sadar apa yang sudah dilakukannya selama ini sama sekali tidak mendatangkan solusi dan justru malah membuat keadaan semakin memburuk. Karena pada dasarnya kita memang haruslah bekerja secara halal untuk mendapatkan rezeki, dan film akhirnya selesai. Oke, itu dia ya akhir dari film Roofman yang dirilis tahun 2025 kemarin. Kacau sih, ini film keren banget. Meski si Jeff ini perampok atau penjahat dah, iya masih aja nih baik bener sama orang-orang. Kagak kayak para koruptor cok, udah maling duit rakyat masih bengis juga sama manusia. Top dan nih si Jeff ini harusnya jadi panutan para koruptor nih. Oke, segitu dulu aja dari saya. Makasih udah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video yang lain.